Kata Rasulullah, man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat 99 bidadari yang Allah siapkan. Rasulullah SAW telah berkata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berusaha atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Contoh-contoh orang sengaja memasukkan hadis, hati-hati. Mencatut nama Nabi, resikonya pesan kafling di mana? Dusta atas nama Nabi tidak seperti dusta atas nama pejabat atau penguasa, karena dusta atas nama Nabi sama dengan dusta atas nama Allah, menimbulkan syariat, menimbulkan akidah, dan betapa banyak akidah dibangun di atas hadis palsu. Banyak. Rasulullah SAW telah berkata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berusaha atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Yaitu siapkan tempat tinggalnya di neraka jahanam. Dan ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Artinya Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi hadis ini, sengaja berdosa atas nama Nabi SAW. Dan begitu banyak hadis-hadis palsu, ada yang mendustakan ribuan hadis palsu, sampai para ulama akhirnya menulis buku-buku yang mengumpulkan tentang hadis-hadis palsu, seperti Al-Mawdu'at karangan Ibnu Jauzi. Hadis-hadis palsu dia kumpulkan, kitab Tanzil Syariah, ya, banyak. Jadi para ulama menyebutkan buku khusus tentang hadis-hadis palsu, ya. Maka tidak boleh seorang berdusta atas nama Nabi. Kalau ada hadis, dicek dulu. Kalau hadisnya palsu, maka tidak boleh diriwayatkan, kecuali dijelaskan ini hadis palsu untuk membantah. Jangan coba-coba, awas, hati-hati. Orang yang mencoba mencatut nama Nabi, seakan-akan dia sudah pesan kafling di neraka. Man yatabawwa alayya muta'ammidan falyatabawwa, man ta'ammada alayya muta'ammidan. Awas, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja mencatut namaku, berdusta atasku, maka dia seakan-akan sudah pesan tempat satu kafling di neraka. Nah dulu, maaf sekali, sepeninggal Nabi, sahabat orang-orang soleh, tabi'in orang-orang soleh, banyak orang-orang terjebak pada perebutan kekuasaan, terjebak pada intrik-intrik dunia. Oleh karena itu banyak pula mereka membuat hadis-hadis palsu, diantaranya untuk mendapatkan pendukung-pendukung. Ya, banyak itu. Sampai-sampai tukang terong hadis sendiri. Betul, man akala bazinjani dakhalal jannah. Siapa yang makan terong maka bisa berpeluang masuk surga. Ya. Betul. Ada hadis tentang Zam-Zam, ma'u Zam-Zama dawa'un likulli da'in. Air Zam-Zam obat segala penyakit. Betul, itu hadis sahih. Tiba-tiba ada orang jualan lagi tukang terong yang lain. Al-banzinjanu dawa'un likulli da'in. Terong obat segala penyakit. Hadis palsu. Saking mudahnya orang tua kita mencontohkan, orang Sunda ketemu dengan orang Jawa, dua-duanya sudah sepuh. Dalam bahasa Arab sepuh disebut dengan syaikhan. Bikin kemudian rancangan hadis untuk menunjukkan betapa mudahnya orang bikin hadis palsu, dan ini keliru. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanhu fa idza bukhila fadriba unuquhu thalatha marat hatta utiha. Rawahu syaikhan. Antum enggak paham, tapi kalau saya terjemahkan enggak berhenti antum ketawa. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili, dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit, wakuripa, tambahin kerupuk, hatta karusa udanghu, sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan keselak, faduriba funukuhu, maka pukulah punduknya talata marat 3 kali, hatta utiha, sampai utah, muntah. Rawahu syaikhan. Jadi asalnya kalau disebutkan syaikhan, ini Al-Bukhari dan Muslim. Nanti dalam kajian ilmu mustalah hadis antum akan dapatkan hal yang seperti itu. Contoh-contoh orang sengaja memasukkan hadis, hati-hati. Mencatut nama Nabi, resikonya pesan kafling di mana? Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita tuh katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Ada surat resmi Bung Karno, ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka, kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada. Ya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib nih kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Sengaja memamerkan, ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya.
Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda, Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Jauh setelah ini kan itu. sebelum Wali Songo ya kedatangan. Iya, Yang saya iya, sebut iya. tadi sebelum Wali Songo. Iya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja, walaupun dia alatos atau segap, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, Ya. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Yang ya, peristiwa Karbala. Karbala itu Ya, namanya Ubaidillah. Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Ayo cari ada nggak Habib namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya ya. Tapi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan oleh Iya, netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan bagi saya. Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang Pak Mahfud itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal itu iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, dia mereleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget saya. gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, Cerita-cerita begitu. bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Iya. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang sangat jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib yang seperti itu lalu ya kembali pada inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia. Orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kan. Apapun dia gitu ya. Iya, betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya, nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Iya. Baik.
Ya, Oke. Pak Yai Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dengan Kiai Said dalam 4 babakan, Pak. Pertama, kita bagi ini ada politik kiai, ya. Lalu ada Pancasila, ya. Lalu ada menentang arus, ya, menentang arus. Kemudian terakhir ada batik dan salawat. Ya. Saya mulai dulu dengan politik kiai, Pak, ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami, Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai, sebelum ke Pak Mahfud, apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Oke. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri. Namanya menjadi nama Arab. Malah pakai tahun Hijriah Demak itu. Nah, tidak lama Raja Fatah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadiwijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut, yaitu Pajang sekarang Sukoharjo. Oh, Pajang. Ya, Okay. Sukoharjo. Sukoharjo ya. Baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir dikudeta. Joko Tingkir lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tarekat Al-Qadiriyah. Nah, ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan menislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, tahun berubah menjadi tahun apa? Soko. Tahun Soko. Tahun Saka ya, tahun Soko ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah. Iya, perlu, sudah tetap nama-nama Jawa. Tetap tahun Soko ya. Iya. Sampai kira-kira dikasih aja ya. Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu. Terjadi ketegangan antara santri dan non-santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal merekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non-santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangnya saya siapa namanya? Ya, Clifford Geertz. Ya, betul. Clifford Geertz. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non-santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majid, Amir Rais sampai Permadi itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan ingin Islam Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu yang Gus Dur yang menjadi jadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terrefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, saya terpengaruh loh. Jelas pengaruhnya. Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu banyak kiai yang lain ya, atau Kiai Wahid Hasyim atau Idam Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Zaman Nasir, Hafidh Asad, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Ya sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Kan di sini sudah selesai.
Selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Ya Syari bukan dari Ernest Renan, bukan dari Michel Aflaq, ya cuma Syari. Ya, artinya dari sisi itu kita lebih maju ya? Iya, lebih maju. Ya. Sehingga nasionalis kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon dong. Hubbul iman. Karena kita nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata di ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid. Ya. Coba, sampai segitunya. Jadi semua nggak ada tuh ulama itu. Ngomong itu nggak ada. Sehingga Timur Tengah sampai sekarang belum selesai. Belum selesai urusan itu. Antara semangat nasionalis dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir Mu'asyiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya, jangan lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, nusantarakan Islam, gitu kan? Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama. Tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya ya bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti itu. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan teologi. Iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya, Kutub ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimpor ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT dan sebagainya ya, kemudian lembaga-lembaga yang menyiapkan pesantren sudah diajari tentang hidup berkebangsaan, yang pluralis. Yang menariknya, di pesan itu ngaji fikih. Ketika kita baca kitab fikih, ya kisos, potong tangan, ada itu di pesantren. Ya rajam, ya potong tangan. Tapi kayak tidak pernah mendakwahkan itu. Ayah saya sendiri penceramah. Sebagai ilmu didapatkan. Iya. Tetapi sebagai implementasi tidak didakwahkan ke sana. Iya. Ayah saya itu kalau dakwain, contoh ayah saya sendiri kalau dakwah, ayah saya itu isu ya cabang. Kalau dakwah, ayo puasa, masih belum kuat. Ya, asal dari puasanya lah, sebulan itu ada puasanya, jangan berat banget. Jangan kosong sekali gitu. Ayo sholat, begitu ya? Ayo sholat, belum bisa 5 kali, ya ada sholatnya lah dari semalam itu, sampai segitu. Puasa kalau enggak kuat sehari, puasa bedug. Ada konklusi dari para pakar tentang DNA Arab itu merujuk kepada J1, itu perdebatan awal yang kemudian kita telah menemukan dari kesimpulan-kesimpulan para pakar yang secara mujmal itu disampaikan. Sekarang kita secara tafsili sudah paham, karena setiap
waktu Bapak Dr. Sugeng memberikan pencerahan kepada kita. Bahkan sepertinya Bapak Dr. Sugeng itu ingin kembali dari awal sebagai peneliti pertama. Kita hilangkan dulu J1, kita hilangkan dulu G, kita hilangkan dulu E dan sebagainya. Kita mulai dari awal seakan-akan ini untuk memberikan pencerahan pada kita, seakan-akan bahwa ini belum ditemukan gitu kesimpulan. Sehingga kita dengan penjelasan Bapak Dr. Sugeng dari awal itu semakin paham. Kita orang-orang yang otak kanan dari kecil ini bicara tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid dan sebagainya. Nah, sekarang kita banyak juga menggunakan otak kiri, terutama ketika mencermati apa yang telah disampaikan Dr. Sugeng. Secara betul Dr. Sugeng telah memberi pelajaran pada kita. Kalau kita ingin jadi orang yang paham tentang DNA dari awal, bagaimana DNA itu kemudian bisa merujuk DNA J kepada orang Arab, DNA L pada India, DNA O kepada orang Jepang, Cina, Indonesia, itu kemudian terkait dengan sebuah klaim-klaim nasab dari kabilah tertentu kepada Rasulullah, yang akhirnya dari awal itu orang yang mengklaim pada Rasulullah ternyata haplogrupnya macam-macam. Nah, ini sudah diterangkan secara sempurna dan gamblang oleh Dr. Sugeng, yang bahkan tidak diterangkan secara lembaga oleh Badan Riset dan Badan Riset Nasional ya dan Inovasi Nasional. Seharusnya ini tugas lembaga, bukan tugas peneliti yang tidak mengatasnamakan lembaga. Nah, saya juga merasa bahwa ini ketua BRIN ini perlu diganti oleh Bapak Prabowo Subianto. Siapa namanya itu Pak Handoko ini? Karena Bapak Handoko, kepala BRIN ini tidak memiliki sebuah kepedulian terhadap tugas dia sebagai seorang pimpinan BRIN. Maka saya minta ini Bapak Prabowo untuk mengevaluasi dan memecat Saudara Handoko, kepala BRIN ini, yang tidak memberikan ruang terhadap peneliti-penelitinya untuk meneliti nasab balawi ini, sehingga bangsa Indonesia bisa ditipu oleh orang-orang yang mengaku nasab Nabi. Ini apa kerjanya BRIN selama ini? Kan kita tidak tahu apa kerjanya dia, apa inovasi yang terbarukan yang dapat dipersembahkan oleh Bapak Handoko sebagai kepala BRIN selama dia menjabat. Tidak ada sama sekali. Bahkan Bapak Dr. Sugeng yang jelas-jelas ini memberi pencerahan terhadap masyarakat Indonesia, pangkatnya diturunkan. Dan ini saya meminta sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak pada Bapak Prabowo agar memecat Kepala Badan Riset Nasional, Bapak Handoko ini, untuk diganti dengan orang yang lebih mempunyai integritas dan kapabilitas dalam menjadi seorang kepala badan riset, sehingga Indonesia ini yang hari ini memerlukan riset-riset terbarukan untuk ketahanan pangan, untuk nasab dan lain sebagainya, ini bisa untuk memenuhi harapan publik. Karena Bapak Handoko ini sudah jelas tidak bisa memenuhi harapan publik, bahkan sewenang-wenang telah menurunkan pangkat Dr. Sugeng yang telah memberi pencerahan tentang tes DNA, tentang DNA nasab daripada orang-orang yang mengaku turun Nabi ini. Coba ini Gus Abdul Aziz Jazuli, saya ingin mendengar suaranya yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Imad dan Dr. Sugeng serta Mas Fathul ya. Tadinya nggak niat mau ikut naik ya. Jadi ada dua hal tadi yang dipertanyakan oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng mungkin untuk hasil muktamar ya, hasil keputusan muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, itu bisa dicek di sini, Dok. Ahkamul Fuqaha solusi ini dikumpulkan oleh tim tim NU ini, LTN PBNU, dan menyebutkan mengenai DNA. Sedikit saya bacakan ya secara ringkas. Penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Pertanyaan: apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaq nasab sebagaimana Al-Qiyafah? Jawaban: bisa untuk menafikan ilhaq nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Setuju. Itu ada argumennya. Jadi, di sini, Dok. Jadi sesuai prinsip sains ya, kalau sains itu kan mendekati kebenaran, menjauhi ketidakbenaran. Di antara kebenaran dan ketidakbenaran, yang pasti yang mana? Yang tidak benar toh, kita jauhi dulu. Yang pasti itu tidak benar, yang tidak benar kita tinggalkan. Baru kita dekati kebenaran terus-menerus dengan banyak bukti. Tapi kalau dari awal sudah tidak benar, ya nggak perlu kita teliti, kita anu lagi. Kita kalau meneliti ikan,
Ya kita pilih ikan segar-segar, yang busuk nggak mungkin langsung tinggal. Jadi yang tidak benar itu yang jelas pasti. Tapi yang benar itu ada derajat kebenarannya. Berapa persen derajat kepercayaannya. Itu kalau di sains begitu. Tapi kalau sudah tidak benar, ya nggak ada derajat ketidakpercayaan itu nggak ada. Adanya derajat kepercayaan, itu mengukur kebenaran. Nah kalau seperti Balawi gini, lawang kakek bersamanya dengan Kohanim aja 20.800 tahun yang lalu. Kemudian haplogrup G Kohanim yang ditemukan cuma di Askenazi saja. Harusnya kalau benar keturunan Nabi Ibrahim, itu di Separdi ada. Di keturunan Nabi Yakub yang bukan Israel dan bukan Askenazi dan Separdi juga harus ada. Nyatanya distribusinya ngumpul di Askenazi saja. Artinya distribusinya udah kurang. Beda dengan J1 di Kohanim itu ya. Di Separdi ada, di Askenazi ada, yang bukan Separdi dan Askenazi ada, misalnya di Misra itu ada. Distribusinya merata. Itu menunjukkan indikasi kuat mereka keturunan Nabi Yakub karena di semua cabang keluarganya ada. Tapi kalau kita temukan misalnya G ini di Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad cuma ada Husaini, Hasaninya nggak ada. Loh, gimana? Terus keturunan Umar Al-Atraf nggak ada yang G juga nggak temu. Keturunan Abbas bin Ali juga nggak ada. Keturunan bin Jafar bin Abi Thalib nggak ada haplogrup G. Jadi tantangan buat Balawi kalau misalnya Hadi Amili nyusun dataset 1.800 sekian. Mereka keluarin dataset Balawi 1.800 sekian, tapi seluruh keturunan Nabi Ibrahim. Cabang Nabi Ishak ada, cabang Nabi Ismail ada, cabang Hattani juga ada, kan masih sepupunya tuh. Cabang Hattani juga ada. Jadi yang belajar biologi bisa menyusun pohon silsilahnya. Beladanya cuma Balawi, Bani Tamim sedikit, Bani Tamim itu cuma 5 orang, 3 orang yang dekat berkerabat. Al-Hasani juga cuma 1 orang, itu pun kakek bersamanya kalau nggak salah 8.900 tahun yang lalu. Hasan sama Husain itu baru 1.400. Kok bisa hitungannya 8.900? Kan ngaco itu. Nah seperti itu. Jadi benar bahwa tes DNA itu bisa menolak nasab karena dibuktikan 2 orang ini nggak bersepupu sesuai kakek mereka. Kalau 2 orang ini bersepupu 1.400 tahun, berarti kakek mereka itu 1.400 tahun yang lalu. Hasan dan Husain, Umar, Abbas bin Ali maksudnya, bukan Abbas bin Abi Thalib.